Jadi saudara-saudara, kita melihat hal yang penting yang kedua. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Yang maksud saya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-7. Di situ berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Apa yang dilakukan Yesus adalah bagian dari nubuatan tentang hidupnya. Artinya saudara-saudara, Yesus datang untuk bermain menurut skenario yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi dia datang bukan dengan agendanya sendiri, tetapi dia datang dengan agenda yang telah ada di dalam Alkitab. Peran yang Yesus lakukan sudah ditulis di dalam naskah firman Allah. Yesus tidak keluar dari naskah firman Allah. Yesus menghidupi apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, aplikasi bagi orang percaya, saudara-saudara, marilah kita bangun kehidupan yang berdasarkan skenario yang dituliskan di dalam Alkitab. Makanya saya mendorong saudara untuk belajar tentang firman Allah. Bacalah Alkitabmu, renungkanlah firman Tuhan itu, hidupilah kebenaran-kebenaran itu. Belajar firman Tuhan itu, saudara-saudara, untuk mendapatkan kebenaran yang mengubah hidup kita, supaya dapat berperan sesuai dengan firman Allah. Makanya belajarlah Alkitab, galilah kebenaran, eksplor Alkitab itu, baca, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Bacalah Alkitabmu, karena di dalam Alkitab itu tertulis kebenaran tentang dirimu, tertulis kebenaran tentang kita. Waktu kita temukan kebenaran, Alkitab berkata, kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Kebenaran itulah yang akan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkualitas, hidup kita semakin bermutu. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, dan ujungnya kita dapat berperan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan skenario itu. Jangan biarkan saudara-saudara para teolog atau para pendeta, para aktivis gereja yang menggali Alkitab. Jangan biarkan hanya mereka saja yang mendapati mutiara-mutiara di dalam kebenaran ini. Marilah kita semua, saudara, umat Tuhan, saya ajak saudara, siapa saja, orang percaya, Anda berhak memiliki kebenaran yang ada di dalam firman. Anda berhak untuk hidup sesuai dengan skenario Alkitab. Berjumpalah dengan kebenaran secara pribadi. Temukan skenario hidup kita di dalam firman-Nya. Maka saudara akan melihat ada satu hal yang luar biasa yang mengubah hidupmu dari dalam. Kekuatan firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hidupmu, akan memperbaharui paradigmamu, sehingga engkau mampu untuk hidup teliti sesuai kebenaran itu, hidup terukur sesuai dengan kebenaran itu, hidup efektif sesuai dengan kebenaran itu, hidup clear sesuai dengan kebenaran itu. Makanya silakan buka Alkitabmu, renungkan kebenaran itu, dapati skenario hidupmu di dalam sana. Haleluya. Yang berikut saudara-saudara, poin yang ketiga, saya akan berbicara tentang klimaks atau puncak dari kehendak Allah di dalam Kristus. Puncak kehendak Allah di dalam Kristus, saudara-saudara. Yesus harus, sekali lagi,
Yesus harus mempersembahkan korban, yaitu tubuhnya sendiri. Nggak enak ya? Yesus harus mempersembahkan korban, yaitu tubuhnya sendiri. Pergulatan Yesus di Taman Getsemani merupakan gambaran perjuangan yang tidak mudah untuk menjadikan tubuhnya sebagai korban persembahan. Karena Alkitab menjelaskan, waktu dia bergumul di Getsemani, keringatnya itu bagaikan tetesan-tetesan darah. Jadi di Getsemani, sebelum dia mengalami himpitan, dia mengalami cercaan, dia mengalami pukulan, dia mengalami pengkhianatan, penghinaan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Di Getsemani itu dia sudah berjuang untuk itu. Karena memang tidak mudah. Dia harus berjuang. Karena dia harus memberi tubuhnya ini sebagai korban persembahan. Memang tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan Yesus melakukan itu tidak mudah, tidak mudah. Nah, untuk kita pun, dalam praktek hidup pun, aplikasi kita pun, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kehidupan sejati memiliki harga yang mahal. Kehidupan yang benar, kehidupan yang sejati, kehidupan yang mulia, kehidupan yang berkualitas, saudara-saudara, itu tidak murah harganya, memiliki harga yang mahal, sehingga kita harus berani untuk bayar harga. Karena memang kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, harganya mahal, tidak terbeli. Di dalam Alkitab menjelaskan ada seorang pedagang barang-barang berharga. Waktu dia mendapati barang yang berharga, harta yang berharga itu, dia jual seluruh hartanya dan kemudian dia beli satu-satunya yang berharga itu. Inilah kira-kira gambaran tentang kehidupan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Ini sangat berharga. Artinya, maksudnya begini, saudara, Anda pun harus belajar untuk membayar harga untuk sesuatu yang mahal. Keselamatan itu gratis, saudara. Percayalah, pengorbanan Kristus dijual juta kepada kita itu gratis. Tetapi untuk memperoleh kemuliaan, sekali lagi, untuk memperoleh kemuliaan, duduk bersama dengan Kristus di sorga, di bumi dan langit yang baru, ada harga yang harus Anda bayar. Sekali lagi, keselamatan itu gratis bagi kita. Tetapi untuk mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, ada harga yang harus kita bayar. No glory, no pain. No pain, no glory. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan. Harus bayar harga. Mempersembahkan tubuh, saudara, adalah ibadah sejati. Mari kita lihat apa yang dikatakan Roma pasal 12. Dia katakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara, Kristus berkorban di jual juta bagi kita 2000 tahun yang lalu. Nah, kita pun saat ini harus belajar untuk mengorbankan, mempersembahkan tubuh kita. Karena persembahan tubuh itu, Alkitab katakan, adalah
ibadah yang sejati. Haleluya. Itu ibadah sejati. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus belajar untuk mempraktekkan kehidupan yang namanya ibadah yang sejati itu. Mempersembahkan tubuh. Haleluya. Jadi mempersembahkan tubuh itu merupakan aplikasi yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sangat mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan hidup kita. Mari kita bersemangat untuk mengiring Tuhan. Ingat baik-baik, Yesus adalah teladan yang sempurna. God bless you all. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.